Karena kamu tidak ingin tunduk pada keluarga Gao saya, maka matilah. Gao Qiji mencibir, lalu melambai dengan provokatif ke Tong. Tampaknya Gao Qiji sama sekali tidak takut dengan Crockpot, meskipun kedua orang itu memiliki alam yang sama, tampaknya Gao Qiji lebih kuat. Wagang memelototi Gao Qiji, mengerutkan kening. Dia juga tahu bahwa dalam hal kekuatan, dia bukan tandingan Gao Qiji, tapi sekarang di atas ring, tidak mungkin dia bisa mundur. Setelah ragu-ragu sejenak, Wagu tiba-tiba mengertakkan gigi, mengayunkan kapak besar di tangannya dan berjalan menuju Gao Qiji. Kapak raksasa merobek kehampaan, dan itu berada di depan Gao Qiji dalam sekejap, dan menebas ke arah Gao Qiji dengan ganas. Gao Qiji tersenyum dingin, melangkah mundur dengan ringan, dan kemudian awan kabut putih muncul dari ujung jarinya, lalu mengetuk kapak raksasa di dalam tong dengan ringan. Dalam sekejap, udara yang sangat dingin menyebar dari arena ke sekitarnya, semua orang merasa udaranya tiba-tiba dingin, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencangkan pakaian mereka. Dan melihat kapak raksasa di tangan Wagang, sebenarnya membeku dengan cepat saat ini, dan embun beku ini masih menyebar ke lengan Wagang. Waklan menjadi pucat karena ketakutan, dan buru-buru menjatuhkan kapak raksasa di tangannya, dan melangkah mundur. Tapi hawa dingin ini tidak hilang karena Wagu menjatuhkan kapak raksasa di tangannya, sebaliknya, hawa dingin mulai menyebar ke seluruh ring melalui kapak raksasa. Arena besar juga berubah menjadi beku dalam sekejap dan benar-benar beku melihat ini. Wagu tahu bahwa dia tidak punya tempat untuk bersembunyi, jadi dia melompat dan berencana untuk melompat keluar dari arena. Meski melompat keluar dari ring berarti kalah, tapi setidaknya kamu bisa menyelamatkan nyawamu. Tapi saat Wagang melompat, Gao Qiji juga bergerak, tubuhnya melompat, lalu dia menendang tubuh besar Wagang dengan ganas. Boom! Tubuh Wagu membentur ring dengan keras, dan kakinya Frost juga segera terbentuk, membuat tempayan tidak bisa lagi bergerak. Ah! Wagu meraung, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan auranya juga langsung naik ke puncak alam komposit kelas 3. Aura yang sangat kuat dan mendominasi meletus dari tubuh Wafang. Embun beku di kaki Wachuan juga mulai pecah perlahan, dan Wachuan akhirnya melepaskan diri dari pengekangannya. Huff! Aku bahkan menggunakan kekuatan klan binatang buas di tubuhku, tapi sayangnya itu tidak berguna, kamu pasti akan mati hari ini. Gao Qiji mendengus dingin, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Saya melihat es tiba-tiba muncul dari ring dari udara tipis, es, seperti pisau tajam, langsung menuju ke Tong. Melihat ini, Wagu meraung lagi, dan membanting tinjunya ke ring dengan keras, dan kekuatan besar menyebar melalui ring ke sekitarnya. Kekuatan ini, bersama dengan tumbukan es yang terus-menerus muncul di atas ring, mengeluarkan suara gemuruh. Semua es hancur dan berubah menjadi awan kabut putih. Awan kabut putih ini langsung menelan Waguan, dan sosok Waguan menghilang dari ring. Saat semua orang bertanya-tanya, kabut putih menghilang, dan tubuh Wagang muncul kembali. Hanya saja seluruh tubuh Wagang telah membeku saat ini, dan tubuhnya tidak bisa lagi bergerak, hanya sepasang mata dan mulutnya yang masih bergerak. Gao Qiji mengangkat mulutnya, berjalan ke Wagang dan berkata, "Sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia melayani keluarga Gaoku, bahkan jika itu kematian, aku tidak akan setia kepada keluarga Gao Anda." Meskipun Wagang telah dikendalikan, dia tetap tidak menyerah. "Anak baik, karena kamu tidak setia, maka matilah." Setelah Gao Qiji selesai berbicara, cahaya dingin melintas di matanya, dan kemudian Tai Zhang menamparkan tempayan. Wagang menyaksikan Gao Qiji menamparnya dengan telapak tangan, tetapi dia tidak punya ruang untuk melawan, jadi dia menutup matanya dan menunggu jenderal yang sudah mati. Tapi tepat ketika telapak tangan Gao Qiji hendak jatuh ke tubuh Waguan, tiba-tiba ada kekuatan hisap yang sangat besar, menyebabkan tubuh Waguan terbang mundur, dan kemudian jatuh dengan keras di luar ring. Embun beku di tubuh Wagang juga hancur di bawah kejatuhan ini, membuat Waguan mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Gao Qiji tidak menyangka hal ini akan terjadi, jadi dia tertegun sejenak, lalu dia mengerutkan kening, memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Siapa yang akan menyelamatkan orang ini?" Gao Qiji tahu bahwa seseorang pasti telah mengambil tindakan. Diam-diam menyelamatkan Wagang,
jika tidak Wagang akan mati. Tapi sekarang, Wagang telah mencapai bagian luar ring dan mendarat di tanah. Itu berarti Wagang telah kalah, dan Gao Qiji tidak dapat berbuat apa-apa lagi pada Wagang. Dan Wagang juga penuh keraguan, dan kemudian dia melihat orang-orang di belakangnya, dan ketika matanya menyapu Chen Ping, dia langsung berhenti. Karena aura hisap barusan sangat mirip dengan aura di tubuh Chen Ping, dan di aura ini, sepertinya ada aura orc yang samar. Meskipun Wagang menyadari bahwa Chen Ping yang menyelamatkannya, dia tidak mengatakannya, lagi pula, jika dia menyelamatkannya, dia akan menyinggung keluarga Gao. Chen Ping memilih untuk bertindak diam-diam, jelas karena dia tidak ingin menyinggung keluarga Gao, jadi Wagang tidak bisa memberitahu Chen Ping saat ini. Pada saat ini, Gao Qiji, yang sangat marah, memandang kerumunan dan tidak ada yang mengakuinya, jadi dia berkata dengan wajah muram, sekarang Tong telah hilang, koin dan sumber daya spiritual ini adalah milikku. Wan Lingbi, terus bersaing? Apakah ada di antara kalian yang berani bersaing dengan saya di atas panggung? Petik 2. Pria yang baru saja melakukan serangan rahasia, jika Anda punya nyali, Anda bisa bersaing dengan saya di atas panggung. Gao Qiji tidak tahu siapa itu, jadi dia menggunakan iming-iming taruhan besar ini hanya untuk membantu Wat Sorang di dalam silinder menembak. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak ada yang berani naik ke atas panggung, lagi pula, mereka bahkan tidak bisa berurusan dengan Pot Ubin, jadi siapa yang berani berurusan dengan Gao Qiji. Selain itu, semua orang juga sangat penasaran dengan orang yang baru saja menyelamatkan Wat Teng secara diam-diam, dan ingin tahu siapa orang itu. Tuan Chen, berhentilah berpura-pura, giliranmu. Penatua ketiga memandang Chen Ping sambil tersenyum. Chen Ping baru saja melakukan gerakan licik, dan dia sudah menyadarinya. Untuk pindah ke rumah besar, aku akan berkorban. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan perlahan menuju ring. Gao Qiji menunggu sebentar, melihat bahwa tidak ada yang berbicara, dan tidak ada yang naik ke panggung. Dia akan membuat beberapa kata ejekan ketika dia melihat Chen Ping berjalan keluar dari kerumunan, dan kemudian berjalan menuju ring selangkah demi selangkah, langkah tanpa tergesa-gesa. Melihat Chen Ping berjalan di atas panggung, Gao Qiji terkejut sesaat, karena dia menemukan bahwa Chen Ping hanya berada di peringkat kedua dari Fit Body Realm, jadi dia berani naik ke atas panggung. Melihat Chen Ping datang ke panggung, Wagang semakin yakin bahwa Chen Ping lah yang baru saja menyelamatkannya. Ketika orang-orang di bawah melihat bahwa Chen Ping benar-benar melangkah ke atas panggung, mereka semua mengalihkan perhatian mereka ke Chen Ping. Siapa orang ini? Dia berani naik dengan kekuatannya. Apakah otaknya rusak? Benar-benar meminta, uang jangan mati, dari mana datangnya orang bodoh ini? Perjalanan hari ini tidak sia-sia, sepertinya menyenangkan. Semua orang berdiskusi, tetapi mereka semua setuju bahwa Chen Ping akan sangat dipermalukan dan dibuang, turun dari ring. Atau mati langsung di atas ring. Meskipun koin dan sumber daya spiritual ini sangat menggoda, tidak ada yang berani mempertaruhkan nyawanya di atas panggung. Saat ini, hanya Liu Ruyan dan yang lainnya yang berbeda dari yang lain, semuanya dengan senyum di wajah mereka, menunggu pertunjukan yang bagus. Chen Ping, yang berada di tingkat kedua Body Composite Realm, benar-benar berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau setelah dia naik bahkan seorang biksu di tingkat kelima dari Body Fit Realm. Chen Ping tidak membayar memperhatikannya, apalagi seorang biksu di tingkat ketiga dari alam tubuh bugar. Izinkan saya meminta saran. Setelah Chen Ping naik ke panggung, dia menangkupkan tangannya ke arah Gao Qiji dan berkata. Gao Qiji menaksir Chen Ping, dan kemudian berkata dengan sedikit jijik, saudaraku. Apakah kamu yang baru saja menembak panci itu secara diam-diam? Kurasa itu bukan kamu. Tidak mungkin menyelamatkan Tong Nawa hanya dengan kondisi tubuh kelas 2. Tapi dengan kekuatanmu, kamu berani menantang di atas panggung. Apakah kamu tidak takut mati? Gao Qiji tidak dapat mengetahuinya kekuatan Chen Ping tidak peduli seberapa berani dia naik ke atas panggung, dia baru saja menunjukkan kekuatannya sekarang, bahkan Wagang, peringkat ketiga dari alam komposit, tidak memiliki kekuatan untuk melawan, beraninya Chen Ping, yang kedua peringkat alam komposit, berani muncul. Aku takut mati, tapi aku terlalu miskin dan ingin mendapatkan uang. Kata Chen Ping sambil tersenyum tipis.
Ini sangat lucu. Kamu datang ke ring ini untuk mendapatkan uang, apakah kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatanmu, dan mengambil taruhan itu? Gao Qiji terhibur oleh Chen Ping. Aku juga tidak tahu, tapi taruhannya terlalu menggoda, dan aku tidak bisa menahan diri. Jika tidak, kamu mengaku kalah dan mundur, dan aku akan mengambil uang dan sumber daya, dan kita berdua akan melakukannya. Berhenti berkelahi. Aku khawatir aku akan menyakitimu. Chen Ping bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kata-kata Chen Ping membuat Gao Qiji tertegun sejenak, dan kemudian dia menyadari, "Nak, apa yang kamu bicarakan? Menyakitiku? Aku bisa menendangmu sampai mati bahkan dengan tangan di belakang, percaya atau tidak?" "Aku tidak percaya." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan membiarkanmu melihatnya." Gao Qiji hendak melakukannya, tetapi dihentikan oleh Chen Ping. "Tunggu sebentar, kami tapi tidak apa-apa, tanganmu ada di belakang, jika kamu tidak bisa mengalahkanku, kamu akan kalah." Chen Ping berkata kepada Gao Qiji, "Tidak masalah, jika aku hanya menggunakan kakiku dan gagal menjatuhkanmu, aku akan kalah." Petik 2. Gao Qiji tampak percaya diri. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Gao, seorang biksu peringkat ketiga dari alam tubuh komposit, jika dia bahkan tidak bisa menghadapi peringkat kedua dari alam tubuh komposit, dia pasti akan dimarahi ketika dia kembali ke keluarga Gao. "Oke, lakukan." Tanda seru petik 2. Chen Ping memberi isyarat. Gao Qiji meletakkan tangannya di belakang punggung dan menendang ke arah Chen Ping. Melihat tendangan Gao Qiji datang, Chen Ping buru-buru mengelak ke belakang. Tendangan Gao Qiji dekat dengan Chen Ping. Dadanya digesek di dada, Chen Ping sedikit lebih lambat, dan dia akan ditendang. Pada saat ini, Chen Ping sedikit panik, seolah-olah dia lolos dari tendangan karena keberuntungan. Gao Qiji melihat bahwa tendangannya meleset, jadi dia menendang lagi. Itu ditendang keluar. Chen Ping mengelak lagi. Gao Qiji terkejut sesaat, dan kemudian kakinya seperti roda panas, malah menendang ke arah Chen Ping. Chen Ping terlihat sangat malu, berusaha menghindar dengan putus asa. Dia bahkan jatuh di atas panggung, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Gao Qiji sedikit cemas saat ini, dia menendang begitu banyak tendangan, namun dia melewatkan satu tendangan. Setiap kali, Chen Ping melarikan diri dengan cara yang mendebarkan. "Sial, aku tidak percaya." Petik 2. Gao Qiji menghentakkan kakinya tiba-tiba, dan rasa dingin yang sedingin es langsung menyebar ke seluruh ring. Dia berencana menggunakan metode ini untuk memperlambat kecepatan menghindar Chen Ping. Chen Ping melihat ke arah Bing Suang yang terus menyebar, sudut mulutnya mengangkat tanpa sadar, dan matanya penuh dengan penghinaan. Chen Ping mengembunkan api di tubuhnya di kakinya, dan kemudian diam-diam menunggu kedatangan Bing Suang. Segera, embun beku menyebar di sepanjang cincin ke kaki Chen Ping, tetapi Chen Ping tetap tidak bergerak. Melihat ini, Gao Qiji tersenyum, selama kaki Chen Ping membeku karena embun beku, dia tidak akan bisa bergerak, dan kemudian dia bisa menendangnya sampai mati.